bahwasannya komunitas One Piece fans Garut ini eksklusif pertama kali podcast jadi berarti. Nolak tawaran di mana dia? Di Australia. Alasannya atau backstory-nya kenapa dibikin komunitas tuh karena waktu itu ada movie One Piece gitu di bioskop. Garut aja waktu itu belum punya bioskopnya ya. Udah punya, tapi udah punya. Oh iya, tapi mau di udah punya tapi udah tutup. Sekarang banyak orang-orang yang awalnya naon sih nonton One Piece buat generasi Gen Z mungkin. Tuh. Buat Gen Z yang sekedar FOMO maneman tuh bisa ngerasain vibe jiga orang. Oke. Pengen nonton anime tuh cuman bisa seminggu sekali. Ya. Sekarang mah mau jam berapapun, mau dimanapun bisa nonton anime. Tinggal buka HP, cari website dan lain sebagainya, udah bisa nonton. Dulu kita nggak bisa. Kita harus di rumah nunggu hari Minggu. Dur-dur heula jeung bapak darek nonton tinju. Nonton tinju. Di OPFG tuh ada aktivitas apa aja? Oh banyak banget. Termasuk kita nganggur. Kalau tadi pertanyaannya kegiatannya apa aja, tentu yang utama kita kopdar. Oke. Nah sebenarnya di tahun ini mungkin ya baru kepikiran bikin beberapa program ya. Yang udah kita bikin tuh salah duanya mungkin ya. Ada Kampai, ada juga satu lagi tuh namanya Barati. Betul. Syarat jadi anggota OPFG apa? Lebih ke manusia. Yang pertama manusia. Yang kedua? Apa jus terakhir? Apa jus terakhir? Jus 30. Sok wirid. Yang ketiga? Lebih ke suka Naruto. Suka Naruto kan OPFG. Tapi kalau mau gabung One Piece fans Garut bisa. Oh bisa? Bisa. Nyogok. Nyogok. Menurut orang pribadi mah itu tuh tanggapinnya sebagai bentuk ekspresi, ya, itu dia. Sebagai bentuk ekspresi kekecewaan mungkin dalam tanda kutip ya, atau apa gitu misalnya terhadap penguasa tuh mungkin ya kalau yang saya lihat di media sosial gitu. Menurut orang-orang yang sekarang mengibarkan bendera One Piece di Indonesia tuh setelah kejadian kemarin itu mungkin mereka yang tahu akan cerita tentang One Piece. Sampurasun warginet, apa kabar hari ini? Jidan Oleh kembali membersamai teman-teman untuk mengetahui lebih lanjut episode apa aja sih yang bakal kalian saksikan dan nantikan seterusnya. Tapi sebelum itu ada pantun cakepnya. Maksa episode pertama. Bener. Ke Padang pulangnya gelut. Cakep. Jempe. Dipukul tangan kena pelipis. Cakep. Selamat datang di Suara Garut. Tepuk tangan buat komunitas One Piece. Hari ini kita bersama komunitas One Piece fans Garut. Berarti mau disingkat OPFG. One Piece fans Garut. Hari ini di Suara Garut kita bersama dengan One Piece fans Garut dan akan berbincang-bincang sangat banyak, terutama ngomongin tentang bendera nu rame ayeuna. Waduh. Di mana-mana bendera. Di mana-mana. Di mana-mana ayeuna. Udah pasti bakal aya bendera. Bendera nu juga kieu. Entah beda. Enggak, bukan bendera lagi. Bendera ieu. Pas nama agak. Sebelum lama. Oh, siap. Oke, sebelum dimulai sapa-sapa dulu. Alright. Silakan kenalan atau apa gitu. Kudu kenalan, Bro. Mana heula buru Jep? Sok Teman heula, Bun. Temannya ketua ormas mah. ketua ormas ya. Komunitas. Halo, kenalin kita kami dari One Piece fans Garut make F-nya F. Oh. Lain One Piece fans Garut, komunitas One Piece terbesar dan cuma satu-satunya di Garut. Terbesar. Jangan nanya hiji. Terbesar ya. Oke. Fun fact tadi ngobrol di luar kan, bahwasannya
komunitas One Piece fans Garut ini eksklusif pertama kali podcast jadi berarti. Iya. Nolak tawaran di mana dia? Di Australia. Tepuk tangan lu. Enggak masalah itu bisa bahasa Inggris. Bener ting. Serius. Ya, kalau perlu kita nanti liatin DM. Oh, ada DM-nya. Mungkin nanti bisa diklip ya nanti DM-nya ada. Masalahnya kenapa? Tidak bisa bahasa Inggris. Beneran ya. Soalnya sebenarnya masih Australia nanti yang cabang Indonesia. Dewi di Racaikekannya? Tuh anjir. Di mana? Cileunyi. Jadi cabang Indonesia, nah kita tolak waktu itu karena emang kita nggak mau bikin ikut apa ya, ngegembar-gembarin sesuatu yang seharusnya tidak terlalu besar juga sih yang bendera. Jadi untuk sementara kita Pride Garut terlebih dahulu. Iya, gitu. Oke. Suara Garut bukan nama Suara Garut mantap pokoknya. terbaik. Oke. Podcast terbaik di seluruh dunia. Apa nama host lagi host magang? Episode pertama. Episode pertama. Iya, emang kudu pakai kemeja. Tadi teh kukira host ternyata CEO teh ieu nya. Kukira bajak laut ternyata marin. Bahaya. Kudunya make kemeja. Nah, episode pertama. Oh, iya. Nanti next. Lamun misalnya ada merchandise dari OPFG boleh. Ada merchandise-nya berbentuk brosur lah. Brosur. Sebenarnya ada oprek atau kaos juga ada sebenarnya. Ada. Tapi nanti kita barter. Kita Barter. kasih kaos. Akan kasih uang aja. Oh benar sih kudu mah. Saya kasih uang. Nah. Mau lihat eta mah. Dia ke balanja eta mah, oke. Nah, tadi teman-teman di sini sudah ada perwakilan dari OPFG di sini. Tadi siapa namanya, Kang? Halo, saya Faisal, tapi sering disebut Bunda, dipanggil Bunda di OPFG. Ya panjang sama. Enggak anjir. Jadi dulu pernah gondrong. Kalian sok. Kurang gitu. Jadi dulu pernah gondrong. Jadi sama anak-anak dipanggilnya Bunda. Jabatan sebagai Jabatannya ada. Gubernur di Wisma Gubernur. Gubernur. Bapak ini satu silakan kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Reja, Wakil Admiral di OVFG. Wakil Admiral apa? Kan bajak laut orang mah berarti lain admiral. Nah, ini gimana musuh? Oh, siap. Emang jokes internal ya. Tapi karena hari ini mendatangkan OPFG, jadi saya pun ikut terlibat untuk nonton One Piece. Wih, ngeri. Jadi nonton One Piece gara-gara OPFG. Seberapa episode? 7 episode. Mantap. Keren. Jokesnya kumaha aja si Usop gitu. Bos. Yang penting kan udah jadi apal, nah si Luffy buat jadi karet. Nah, coba Kenapa? Ayo. Sejauh sampai episode 7. Ya, sejauh sampai episode 7. Buah setan. Sejauh sampai episode 7. Tapi nggak tahu kan, ini sudah beribu-ribu episode ya, nanti dibahas mungkin. Beribu-ribu. Ya, sudah nonton keren beribu-ribu. Acan. Tos kan? Cok, Bunda udah belum? Atos 1000 lebih. Lebih kan. Itu beribu-ribu. Jika masih banyak Insya Allah yang beribu-ribu. belum abi tahu soal itu. Bun. Sebenarnya capek sih. Asli. Capek. Tapi orang pribadi mah emang embung tamat cepat. Kurang mah hayang. Orang embung. Nah, Dan suka. jadi emang bermusuhan tapi emang akur gitu. Iya. Garut lah ya. Garut. Garut. Suara Garut. Nah, kita langsung penasaran nih dengan komunitas One Piece fans Garut didirikan Irahayu. Didirikan Bun, pohon deui urang. Coba saya yang jawab ya. Boleh. Ya mau mana nyodok sih. Itu rek asup dulu. Dulu rek asup. Pemain di anu asup ih. Rin. Sebelum dijawab sama Bunda, Ya, terima kasih untuk Suara Garut ini ditampi lah. ditampi boleh. Namun Bunda, ditampi dulu. Ditampinya Ya. Suara Garut. Excited dan kopi. Excited kopi. Kopi tuh, Bro. Kopi transparan juga. Nah, gitu. Nah, Alah. terima kasih. Mereka ngomong. Transparan. Emang transparan. Oke, jadi One Piece fans Garut itu udah 9 tahun berdiri. Wih. Di Garut. Wis SD, Bun. Amun budak mah geus SD. SD. Jokes orang Garut mah kayak gitu. Wis SD. Nah, Oke, jadi One Piece oke. fans Garut tuh udah 9 tahun, didirikannya tahun 2016 berarti.
9 Agustus 2016. Sekarang kan udah tanggal berapa ya? Tanggal 29. Tapi enggak tayang tayang berapa, Mas? Oke, secepatnya. Secepatnya. Nah, jadi udah 9 tahun. Jadi kemarin 9 Agustus kemarin kita udah genap 9 tahun tuh. 9 Agustus 9 tahun One Piece Fans Garut berdiri. Didirikannya oleh 4 orang. Siapa itu? Nah, salah satunya ada di sini nih. Ada Congcot. Widih. Sayang itu buat teman-teman itu Congcot. Congcot itu sejenis kecoa lah. Jadi salah satunya beliau. Jadi 4 orang waktu itu tuh. Nah, kalau alasannya atau backstory-nya kenapa dibikin komunitas tuh karena waktu itu ada movie One Piece gitu di bioskop. Garut aja waktu itu belum punya bioskopnya ya. Udah punya, tapi udah punya. Oh iya, tapi mau di udah punya tapi udah tutup. Cuma sehari kan? Jadi belum XX1-nya. XX1. Oke. Jadi waktu itu 2016 ada movie Gold waktu itu. Nah, jadi ngariung lah tuh barudak teh anu resep One Piece teh. Nah, waktu itu kita katanya mau pergi ke Bandung nontonnya karena waktu itu kan ada di Bandung kan sih. Aslina kudu kabur. Nah, pas ngariung waktu itu berapa orang sekitar mungkin 4 atau 5 mungkin ya. 5 ya. 5-an. Tapi kalau si pendirinya 4 gitu. Nah, berinisiatif lah daripada sendiri-sendiri ya udah kita bareng aja bikin kaos. Belum kepikiran buat bikin komunitas sebenarnya. Jadi kaos dulu sebelum komunitas tuh. Jadi yang mana kaosnya? Ada kaos apa ya? Kaosnya warna hitam sebenarnya. Warna hitam. Tapi nggak ada yang pakai lagi. Nggak ada yang pakai. Tapi kita juga pakai One Piece ya. One Piece. Halo 3 second. One Piece. Meja. Kukira CEO ternyata host. Magang host lagi. Oke, jadi 4 orang. Jadi 4 orang, 3 orang laki-laki, 1 orang cewek. Biasa disebutnya itu Yonko. Betul. Karena di universe One Piece tuh ada 4 bajak laut super masif lah, super gede gitu, super kuat. Disebutnya Yonko atau 4 kaisar laut. Abi belum nyampe tadinya nya. 7 episode. Wow, tebih. Ya tebih kenanya. Usop ge masih kena sok jujur. Oke. 4 orang awalan teh membuat kaos dulu. Betul. Nah, mulai terinspirasi udah komunitaskeun. Setelah karena ternyata pas mau nonton itu banyak tuh orangnya kekumpulnya tuh. Yang geus we sekalian bikin komunitas. Total sekarang anggota komunitas berapa? Lebih ke 112. Ini tuh Kak, itu yang dia yang ngitungna. Tenan naon. Dateng apa home? Benar 112. Tapi 112, tapi Abi nanya ke si A itu tadi. Anggota komunitas One Piece seberapa? 112. Anu aktif lah kurang dari 20. Nah, lebih ke 12 sih. 20 terlalu banyak sih anu aktif. Enggak. Tapi emang mungkin karena kebanyakan kan dari kita teh yang udah generasi milenial iya. Jadi kan udah pada mencar tuh. Jadi lebih aktifnya teh ya ini aja kalau maksudnya di media sosial kalau ngerame-ramekeun kalau grup WhatsApp di grup WhatsApp gitu. Jadi kalau ada acara gede, acara misal ini atau acara apa kita bikin baru tuh pada ngumpul pada Berarti One Piece itu kan dibikinnya itu 98. One Piece tuh 97. One Piece. Nah, berarti kalau sampai sekarang 2025 lah minimal udah punya anak 2 lah kayak saya. Benar. Kan? Ini 87 2025. Dari ribuan anggota itu yang aktif 12 lah. Ini 100 atau mah yang banyak teman-teman. Jokes. Baru kan nonton dia 100. Lu 100 nonton nih. Udah cenah lo. Tapi apa sih yang unik dari One Piece sehingga teman-teman lebih memilih untuk membuat komunitas One Piece dibanding dengan yang lainnya? Ejeb dulu tuh. Oke. Kalau dari Ejeb, One Piece tuh pertama kali suka kenapa memilih One Piece? Ya. Itu tuh awalnya dari RCTI. Itu waktu SD. Dari SD tuh sampai sekarang belum tamat. Berarti karena nonton awalnya. Karena nonton. Dulu jokesnya tuh yang emang jokes anak kecil. Emang ketawa-ketawa sampai sekarang
bisa mikir, oh kenapa ya bisa begini, oh kenapa ya bisa Jero ternyata ya. Ternyata jero kayak WG mah, world government mah ternyata seperti apa ya? Seperti berkaca di dunia nyata. Emang kadang-kadang banyak relate nantinya. Oh, sangat banyak. Sangat banyak. Bahkan nanti hostnya kabur ya ngebahas bendera oke kan. Jadi gitu kan. Karena itu mungkin dari sekarang banyak orang-orang yang awalnya naon sih nonton One Piece buat generasi Gen Z Betul. Buat Gen Z yang sekedar FOMO maneman tuh bisa ngerasain vibe jiga urang. Karena dari jokes anak kecil, remaja, relate akhirnya pada akhirnya. Cuman One Piece yang bisa menemani hari Minggu. Oke. Jadi lamun One Piece tamat, mana dek kamera? Mana dek nanaonan? Curiga anjir banyak. Semelo eta, sedip eta berarti ya. Tapi kalau ditanya One Piece sedih itu, iya jawabannya. Karena mungkin gini, kenapa One Piece gitu? Pertanyaan tadi gitu ya, kenapa One Piece nggak Naruto misalnya atau anime lain lah gitu yang kita nggak sebut spesifik apa misalnya. Karena mungkin One Piece sebenarnya alasan One Piece bisa deep itu tuh kadienakeun sebenarnya. Kadienakeun. Betul. Karena waktu itu pas waktu kita saya sama Ejeb juga karena ngikutinnya waktu dari SD dulu. Dulu mah masih hiburan-hiburan lah berarti. Hiburan anak SD lah. Enggak ada tontonan, biasalah kita hari Minggu tuh pasti dari pagi sampai jam 12 tuh pasti RCTI, Indosiar, SCTV lah. Itu pasti. Nah, jadi waktu itu tontonannya udah sekedar tontonan aja, nggak ngerti dalamnya apa. Bahasa deep aja kita belum ngerti. Nah, tapi pas setelah kita mulai beranjak gede lah, ternyata mikir, oh One Piece tuh ternyata gini gitu. Bukan cuman sekedar bajak laut yang nyari harta karun, enggak. Itu mah wah musik permukaan belum hanclub lah. Jadi pas kita udah mulai gede, udah bisa mikir lah baru kita ngerti tuh One Piece tuh seperti apa. Meskipun emang One Piece ditujukannya untuk bocah laki-laki gitu, pembacanya emang targetnya tuh laki-laki, anak kecil gitu. Tapi sebenarnya yang banyak menikmati One Piece tuh ya tentu orang dewasa sih sebenarnya ya, remaja ke atas. Termasuk di grup lebih banyaknya orang dewasa apa? Yes. Umuran saya. Oh, orang dewasa. Orang dewasa. Kebanyakannya. Karena mungkin anak tadi aja udah nyinggung dikit gitu ya. Perbedaan apa ya, fanatiknya generasi milenial sama anak-anak sekarang, khususnya ke One Piece lah ya. Atau mungkin anime pada umumnya. Karena mungkin dulu kita tuh pengen nonton anime tuh cuma bisa seminggu sekali. Sekarang mah mau jam berapapun, mau dimanapun bisa nonton anime. Tinggal buka HP, cari website dan lain sebagainya, udah bisa nonton. Dulu kita nggak bisa. Kita harus di rumah nunggu hari Minggu. Dur-dur heula jeung bapak darek nonton tinju. Para pun aja. Jadi maneh mah bisa ngarasa anu siga urang rasakeun gitu, bener teh Jen. Hayang nonton wae. Kudu aya problem heula jeung tinju ya. Betul. Kita harus durhaka dulu. Pokoknya One Piece tuh libur kalau ada tinju Madison. Bener. Jadi kudu pasea heula ya remote disebutkeun heula ya. Jadi gitu. Kalau anime secara keseluruhan gitu. Tapi kalau One Piece-nya itu sendiri mah karena ya itu jawabannya, karena mungkin kita ngertinya tuh sekarangnya gitu. Pas kita udah agak lebih sangat menikmati. Tuh, bisa menikmati itu Pak bahasa. Nah, oke. Terima kasih terkait informasinya. Dan Hama percaya ketika orang udah senang banget, udah cinta gitu, bahkan udah mendalami, itu suka punya ruang apresiasi. Salah satunya adalah ruang apresiasi dari teman-teman One Piece fans Garut ini adalah kayak yang beli tuh kayak action figure kan dari tadi udah ada nih di sini. Mungkin kita boleh sedikit bahas nih. Ini tuh punya siapa, atau mungkin kalau di kisar harga nih. Berapa tuh? Action figure ini kebetulan punya teman-teman kita dari komunitas. Sebetulnya ada jembatan lagi ya. Kalau di komunitas kita ada yang namanya subbagiannya ada OVFG yang kita lebih ngobrolin tentang One Piece secara general. Ada juga Kopki
Kop itu komunitas One Piece action figure. Kolektor, iya. Lebih ke ngebahas tentang action figure yang dibikin di Jepang. Ya. Salah satunya action figure dari Luffy. Yang ini. Kayak ini kan. Yep. Nah ini kalau di kisar harga berapa? Oh, mau kebeli lah, mana mulai? Enggak emang mau beli. Iya. Cuman ini emang gambaran buat warginet nih. Ini cuma gambaran. Kalau oleh sebenarnya sih oleh kabeli wae. Sebenarnya. Nah, tapi kudu UMR Australia. UMR Australia, oke. Lebih ke 500 lah cabut. Ayeuna sabar sih. Sebenarnya variatif sih. Variatif ya. 700.000 untuk itu. Tapi kita lebih mengapresiasi buat teman-teman itu beli manga ini. Yap, itu karena itu karya dari Oda Sensei. Karya utama gitu. Karya Meskipun utama. ini juga tetap punya license-nya tetap ke Oda Sensei ya. Tapi karya ada ulah game anu nonton karek 7 episode mah antal ge ulah. Oke. Bedana iya jangan ini. Nah, kita orang jelaskin ya coba. Coba jelasin. Ini namanya komik atau versi tankobon namanya. Ini tuh volume. Jadi gini. Iya teh bukan pencipta. Penulisnya One Piece tuh namanya Eiichiro Oda. Eiichiro Oda tuh tiap minggu ngegambar tuh. Nyerahin per chapter, satu chapter. Nah, ini tuh kumpulan beberapa chapter. Oke. Di bundle kayak gini, dicetaknya dan satu bundle kayak gini disebut komik lah. Bahasa kita mah atau manga mungkin ya. Nah, kalau bedanya sama yang ini, boleh. Iya 7 episode mah nohanap Minimal bantu lah. Soalnya kontribusi ya. Tenan tuh Pak. Manga. Nah, kalau ini mah sebenarnya lebih ke majalah aja. Isinya informasi-informasi yang menunjang cerita utama. Karena tadi 7 episode pasti udah hatam tentang buah setan lah ya. Nah, di sini tuh ada nih buah setan lain, misal di dunia One Piece tuh. Oke. Jadi ini informasi yang menunjang ke cerita utama, tapi bukan jarang. Mungkin nggak cukup ya kalau diceritain lengkap di versi. Selama 7 episode menonton ternyata akhirnya dapat info baru bahwasanya yang makan buah setan itu bukan cuma Luffy doang. Siapa? Yang di 7 episode itu. Di 7 episode berarti 98. 98. Hiji deui makan buah naga. Ilmu rawa rontek. Oh, rawa rontek saha jeung saha eta. Oh, bisa dibelah-belah. Si bagi. Nah, eta bagi. Betul. Jadi di dunia One Piece tuh nggak cuma Luffy yang makan buah setan. Jadi power system di dunia One Piece tuh namanya Akuma no Mi kalau bahasa Jepangnya. Betul, kalau bahasa kitanya buah setan atau devil fruit bahasanya. Tapi sorry, untuk majalah ini akang dari awal baca juga atau ini edisi baru? Kebetulan kemarin itu kan pas dibuka-buka mau baca tulisannya Jepang semua. Saya koleksi aja lah. Saya koleksi aja. Oke. Gitu. Tapi kalau komik mah sempat ngalamin berarti ya. Kalau komik kan ada yang terjemahannya. Jadi kita lebih menyarankan sih beli yang originalnya. Gak apa-apa sih baca manga di web juga, tapi alangkah baiknya beli yang original. Sebagai catatan juga kalau mau bacanya di web, tentu web yang legal ya. Namanya Manga Plus. Aplikasi itu legal, jadi kita juga bisa support Indonesia. Meskipun nggak beli misalnya, tapi kita bisa berlangganan namanya di Manga Plus. Jangan yang ilegal ya. Jangan. Apalagi ada iklan-iklan. Berapa percaya warga Garut Tara Judol. Tara. Dan One Piece fans Garut selama 9 tahun berdiri itu can pernah maca anu ilegal gitu. Can pernah. Belum pernah. Jantan warga Garut mah tidak baca yang ilegal, tidak judol, tidak. Suara Garut mah. Jadi web ilegal yang ada iklan-iklan judol teh OPF gimana nggak tahu? Nggak tahu kan? Nggak ada. Bersih. Malah kita taunya dari online. Oh enggak ya. Pas main ke Suara Garut, oh ternyata ada yang ilegal. Pokoknya mah bersih warga Garut mah. Baca-baca yang legal. Komo judo Tara. Tara. Berarti lamun di luhur naonnya.
Standby di lapang di luhur berarti lebih ke wirid. Lebih ke wirid. Oke. Berarti ini majalah, ini komik. Nah, ini yang action figure, ini ada lagi nih. Ini sama ini secara kualitas sama. Jadi kalau action figure tadi yang udah aja singgung duluan. Jadi kan yang utamanya kan OPFG ya, One Piece Fans Garut. Jadi sub komunitas itu ada lagi namanya Kopki. Sebenarnya mah terpisah juga nggak apa-apa, tapi karena barudakna eta kene, jadi kita bikinnya subnya di bawahnya lah. Nah kalau kualitas sebenarnya gimana? Kalau di bahasa para kolektor lah ya sebut, ada istilahnya line gitu, jadinya ngeline atau ngelininya maksudnya tuh, jadi misal Ejeb ngelininya tuh edisinya tuh yang ini semua. Jadi ada tergantung meskipun mereknya sama dari Bandai misalnya pabrikannya, tapi mereknya ada 1, 2, 3 lah maksudnya versinya. Panjang sih kalau mau ngebahas, tapi kalau dari kualitas selama itu original itu pasti bagus sih. Oke. Jangan beli yang ilegal, KW juga jangan. Mending hiji mau. Jangan lah, please ya mau please. Episode hiji kene. Nah, meskipun baru 3 episode udah bisa beli manajernya. Oke. Tapi penasaran buat para kolektor atau buat para pecinta One Piece nih, kalau beli itu barusan teh action figure. Itu tuh karena ceritanya kah atau karena ya emang bagus sih secara ininya atau karena loba duit itu kumaha tah? Lebih ke terakhir sih. Lebih ke terakhir bakal uang apa ya? Di kamana kendenya. Kita sih lebih suka aja gitu. Kita mengapresiasi karya Oda Sensei. Ada yang berbentuk action figurnya, kita beli yang originalnya, kita support juga lah. Kan ada juga kayak misalkan Bandai Indonesia, ada Bandai Jepang, dan segala macam, ada Japan version, ada Indo version. Nah, kita juga kan support banyak juga kan kayak di Indonesia ada pabriknya, kayak lisensinya. Kalau alasan kenapa ngoleksinya mah tentu berbeda-beda ya tiap orang. Karena misal karena saya juga ikut ngoleksi, Ejeb pun ngoleksi, saya sama Ejeb aja beda. Ejeb ngoleksinya misal Luffy semua. Jadi Ejeb lebih ke mana ngoleksinya? Lebih ke, jadi ada satu line-nya itu FJO. Betul. Figur Zero. Figur One Zero. Itu lebih ke kayak karakter-karakter yang ada efek-efeknya lah. Ada efek-efek. Aja mah eta ngoleksina. Nah, lainnya kayak gitu. Semua karakter ada kayak FGO-nya ngeluarin satu karakter ini, ya udah langsung kita beli aja. Yang jelas ada di One Piece. Jadi lain aja mah kadinya berarti. Kalau Bunda kemana? Kalau saya mah betul. Lainnya mah lain. Kalau saya nge-line-nya anu kurang resep gitu. Jadi Luffy gitu ya, enggak semua Luffy, tapi di OPFG ada tuh yang kayak gitu, yang lainnya tuh Luffy, mau yang jelek mau yang bagus, pokoknya mau Luffy aja semua. Nah kalau saya mah semua yang saya suka aja, dan saya juga nggak One Piece aja, Naruto atau apa yang suka aja gitu. Teman-teman di belakang juga sama ngoleksi? Sama. Lebih ke menikmati aja. Menikmati aja. Oke. Boleh di-spill dikit tuh aja. Action figure pernah ngoleksi kan? Paling ditampil. Enggak. Paling tinggi budget berapa? Terakhir Shume itu pas Kopi itu 2020-an lah, beli sekitar 20. Tapi udah kejual lagi kemarin di angka 20 juta. Tidak mungkin 20.000 dong ya. 20 juta, tapi kemarin terakhir kejual di harga 40 juta. Ya. Itu bisa dibilang investasi juga sih. Investasi ya. Lebih ke KPP budak sekolah. Action figure jual. Tapi data Batiana lumayan. Ya nge-lagi kan seberapa tahun lagi? Oh nya. 5 tahun. Oh gitu. Benar. Ayo Bunda. Kalau saya karena ini bakal tayang di YouTube ya. Ya. Jadi yang paling mahal 200.000 kalau saya mah. Wah, keren banget. Karena ini bakal tayang di YouTube ya, bakal nonton. Kenaon gitu. Wah, banyak. Paling
paling gede 200.000. Paling gede 200.000. Lebih ke WCF. Eta mah paling awis. Oke. Karena ini sebenarnya. Tapi penasaran. Iya beda na jeung ieu naon? Kan warnanya beda. Warnanya anu ngabedakeun warna hungkul. Ini enggak dari kualitas. Iya, apa ada? Ini maknanya aja apa emang beda buah ini sama buah ini? Lebih ke gimana, Bun? Nah. Karena wajar 7 episode. 7 episode. Baru 2 tuh pemakan buah setan itu. 2. Jeung tak apa dia rapa-rontek nih. Potong-potong. Bisa para Jadi ini tuh buahnya beda. Oke. Kalau ini mungkin awalnya mah baru taunya gomu-gomu ya. Ya. Sebenarnya bukan gomu-gomu namanya nanti. Tapi nggak usah spoiler lah. Sebut aja gomu-gomu. Ini gomu-gomu. Kalau itu yomi-yomi. Buahnya beda. Ini kekuatannya bikin jadi karet. Kalau itu kekuatannya nantilah ada di cerita. Oh, berarti nanti bakal ada di episode Kalau ada di cerita. Oke. Meskipun warnanya sama ungu. Mungkin ya naon janda bodong pernah ungu teh kan ya. Jadi kekuatannya juga berbeda gitu. Siap. Jenisnya pun berbeda dan harganya pun ini berbeda. Dan ada buah setan yang dari Indonesia juga ya. Nah, entah jadi Huni nomi. Buah huni. Bentuknya kan hampir sama tuh. Buah huni. Nyanyi pernah ngadangu di buah huni. Aduh Kan rujak. Betul. Tapi terima kasih atas informasinya tadi. Action Figure cukup tertarik saya untuk mengoleksi ya. Mungkin butuh 300 episode lagi di sini. Tenan. Berkat ini mungkin Olay akan jadi host yang dikontrak oleh Suara Garut. Jadi warga Garut host terbaik itu Olay. Amin, terima kasih. Pokoknya kontrak Suara Garut ya, Omat. Dan pabrikan Action Figure Bandai. Jangan lupa Olay juga. Oke. Dan OPFG juga. Ya, OPFG juga. Walaupun saya baru 7 episode tapi kalau maraton lah. Oke, kita langsung balik lagi ke aktivitas komunitas. Apa saja sih di komunitas tuh di OPFG tuh ada aktivitas apa aja? Oh banyak banget. Termasuk Kira-kira kita nganggur. Nganggur kopi. Kopdar. Tapi mungkin saya lah ya, karena saya kan jadi eksekutornya lah kalau di komunitas. Sebenarnya mungkin agak nyombong dikit ya ini. Boleh. Suara Garut. YouTube. Suara Garut. Tempat sombong orang ya. Iya. Suara Garut tempat sombong orang Garut. Jadi kalau mau nyombong dikit mungkin ini sebenarnya komunitas One Piece yang kopdarnya rutin tiap minggu. Mungkin ya, sekali lagi mungkin loh teman-teman ya. Kalau mungkin ya mah guys. Tapi sih kan mungkin. Ya mungkin teh deket. Kayaknya OPFG doang. Oke. Yang rutinnya mungkin tiap minggu ya. Tiap minggu, hari Minggu. Meskipun tempatnya kita beda-beda karena kita mau ngebajak kafe satu dan kafe yang lain. Oke. Bajak laut. Mana? Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya kegiatannya apa aja, tentu yang utama kita kopdar. Oke. Nah, sebenarnya di tahun ini mungkin ya baru kepikiran bikin beberapa program ya. Yang udah kita bikin tuh salah duanya mungkin ya. Ada Kampai, ada juga satu lagi itu namanya Barati. Apa tuh? Nanti kita jelasin. Nanti jelasin. Jadi meskipun kebanyakan kegiatannya itu ngariung dan ngobrol, nongkrong lah sebut. Tapi kita pengen ada isinya gitu. Nggak cuman hahi-hahi, nggak ada isinya, nggak ada yang kita bisa bawa lah mesti atau kita cerna mungkin ya. Jadi kita isinya seperti itu gitu kalau di kegiatan One Piece. Karena gini ya, uniknya mungkin saya nyebutnya unik ya, bukan aneh atau kekurangan ya. Tapi uniknya di komunitas anime lah sebut, khususnya OPFG gitu, One Piece lah, komunitas One Piece. Kita mau apa lagi gitu kegiatannya. Misal contoh, komunitas bola aja nuturkeun bola aja. Lebih ke nuturkeun bola enggak? Abi lumayan. Apa? Klub paling suka naon? Barcelona. Oke. Madrid. Oke, Barcelona. Berarti tong ngobrol jeung saya aya urang di Madrid ya. Wah, urang. Oh, sok. Maksudnya kalau sampai lah. Terima kasih ya, gara-gara Barca bukan nawi mah amil. Salahnya. Nah, jadi kalau misal klub bola, komunitas bola mungkin ada nobar, ya pertandingan loh itu dan pasti berbeda ya.
Kalau pertanyaannya dibalik ke kami, mungkin kita bisa tiap minggu nobar juga sebenarnya. Tapi perbedaannya kita tuh karena si animenya meskipun sama tiap minggu ya, tapi nggak ada kegiatan lain selain dari nobar dan ngobrol. Oke. Dan nongkrong lah sebut kayak gitu. Makanya kemarin kepikiran tuh bahwa nongkrongnya kita tuh berisi lah gitu. Ada isinya, maksudnya berisinya tuh bukan berisi tentang duit atau tentang Barca ya, kan komunitas One Piece ya, bukan komunitas Barca ya. Oke. Kita cinta Barca juga. Ya. Tapi lebih cinta Madrid. Oke. Pikiran sekarang. Oke. Barca. Dan namun oleh nyebut Juventus kurang Inter Milan. Oke. Pokoknya mah berbeda ya. Karena baru 7 episode. Ya, balik deh dong. Lamun kita mah orang PSTNI we. Jadi maksudnya kalau ditanya balik lagi ya, kegiatan kita apa aja? Kegiatannya lebih banyaknya tuh ngobrol, nongkrong lah intinya. Tapi nongkrongnya tentu yang berkaitan sama si One Piece. Makanya kita bikin programnya ada beberapa, ada Kampai, ada Barati juga. Itu tuh istilah-istilah yang ada di dunia One Piece sebenarnya. Barati juga ada di dunia One Piece. Kampai pun meskipun lebih umum, tapi itu istilah yang dipakai sering lah di dunia anime manga tuh. Tapi tadi kata salah satu inisiator OPFG tadi Bapak Haji Randy Haryusani. Anu almat. Ya, almarhum itu tuh. Ada Bapak Haji Randy Haryusani kan. Ya. Dia bilang pernah ada ini penanaman pohon ya OPFG. Oh betul. Jadi itu kegiatan kita selain nganggur. Oke. Nongkrong, ngobrol, kita juga pasti berkegiatan sosial. Ya. Tentunya kita pernah ikut serta penanaman pohonnya mana sih ya? Balik sih. Beberapa program yang ada di Garut gitu, kayak misalkan pembersihan jalan-jalan di Jalan Ahmad Yani. CFD. Jadi tiap minggu dulu kan ada CFD Nya. Jalan Ahmad Yani. Kita yang bersihin. Oke itu. Bordak One Piece yang orang ngebersihan tanya. Ada bantuan tukang sampah. Oke. Sama mana? Ya. Urang-urang. Oke. Dari bayar kalah. Kena naon. Kita mau komunitas. Komunitas. Dan sebenarnya udah benghar oge nya urang. Oke. Benghar hate. Benghar tapi action figure 200.000 ya bersana? 200.000 tapi mah. 200.000 ya? Pajak. Oke. Jadi tadi ada tadi kopdar, selain itu pernah ada penanaman pohon juga. Next tadi mau ada apa tadi teh 2 program apa yang dicanangkan? Karena sebenarnya kalau diingat-ingat lagi ya banyak program ya. tuh banyak Sebenarnya. Kampai, Betul. ada tukar cawan. Naon eta? Kayak ngerti lah. Siap. Terus ada apa? Pokoknya banyak lah. Ya, karena gini, karena penanaman pohon dan apa ya, lain beres ya tuh naonnya eta berarti aja anu eta ngebersihin jalan teh naon istilah. Opsi lah ya, sebut eta mah opsi. Itu kan udah lama ya. Karena kita kan 9 tahun nih. Ya. Itu teh fluktuatif gitu kegiatannya tuh. Naik turun. Penanaman pohon pun pas awal-awal. Sekarang mungkin pernah ya. Tapi kita tuh ada kegiatan. Waktu itu juga kita tuh ada podcast sebenarnya. Ya. One Piece Fans Garut tuh punya podcastnya sendiri dan ada di YouTube. Cari ya, Ada. One Piece Fans Garut ada. Ada di YouTube-nya OPFG guys, ada. Subscriber nate 2 lah. Dua jadi ada kita waktu itu juga kita bikin podcast tapi karena satu dan lain hal lah gak jalan tuh meskipun kita udah dapat berapa episode waktu itu mulai terhenti ganti lagi tuh kegiatannya tuh gitu. Jadi emang sebenarnya banyak kalau kita mau ingat-ingat selama 9 tahun kegiatan One Piece Fans Garut tuh sangat banyak. Saya sendiri pun nggak terlalu hafal ya karena emang beda-beda gitu. Mungkin sekarang ada, tahun depan belum tentu ada. Gitu. Karena satu dan lain hal itu ya alasannya tuh. Siap. Ini ada pertanyaan penasaran. Betul. Syarat jadi anggota OPFG apa? Lebih ke manusia. Yang pertama manusia. Yang kedua apa jus terakhir? apa jus terakhir? Jus 30. Yang ketiga? Lebih ke suka Naruto. Suka Naruto kan OPFG. Tapi benar penasaran. Para anggota OPFG itu sampai hari ini apakah sudah menamatkan nonton One Piece-nya atau belum? Atau emang belum tamat? Tamat. One Piece itu belum tamat. Oke. One Piece itu belum tamat.
masih berjalan ceritanya sampai sekarang, sampai minggu ini. Bahkan mungkin untuk sebagian besar fans One Piece dunia, ini episode yang paling ger lah minggu ini. Yang ditunggu-tunggu. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada syarat apa ya, paling nonton One Piece aja. Nonton One Piece, suka One Piece. Terus emang sukanya itu emang bener-bener, nah anjir, iya caritana. Benang ya, eta. Oke. Kudu aya syarat maneh kudu mayar lamun misalkan dipajak rokok. Salah satu member. Iya, member itu mah sudah ya biasa lah nya. Apalah host magang. Oke. Betul. Tapi kalau syarat komunitas masih sebenarnya nggak ada ya. Karena gini di misal AA nih baru 7 episode. Cupu lah pastinya cupu. Boleh mau nama lagi. Oke. Nah, tapi kalau mau gabung One Piece fans Garut bisa. Oh bisa? Bisa. Nyogok. Nyogok. Tapi bisa sebenarnya baru 1 episode, 7 episode nggak masalah sebenarnya. Asal suka One Piece. Yang penting betul satu yang utamanya suka One Piece. Dan mau gitu ya, mau suka One Piece-nya tuh nggak lain kupomo gitu. Meskipun kita nggak bisa membedain ya, tapi kalau udah masuk komunitas mah kita bisa tahu lah. Bakal kepilih sendiri gitu, tersisi sendiri. Pokoknya hukum alam lah kalau udah di komunitas mah kelihatan lah, oh ini mah emang beneran suka ke One Piece-nya. Oh ini cuma ikut-ikutan doang lah. Nah, tapi kalau sebutlah administratifnya gitu ya, kalau mau masuk komunitas OPFG tuh satu sih sebenarnya ikut kopdar dulu aja. Betul. Nanti kita bakal masuk ke si grup WA-nya, grup chat. Oke. Ada misalnya ada yang mau daftar nih, terus apakah ada simbolisnya terlebih dahulu, momen sakral pelantikan atau apa gitu? Paling dicambuk. Gantung, biasanya langsung diseret jalan. Nggak ada. Yang penting mah ikut kopdar. Karena gini, kenapa ikut kopdar tuh? Jadi aritos pa amprok terang gitu rarain anu kumaha. Kan kamu pami istri mah aja. Oh kan maksudnya YouTube. Bisa ya. Kan saya udah kopdar. Betul. Udah ngobrol. Nanti otomatis bisa dong masuk OPFG. Bisa. Hari ayeuna langsung masuk OPFG. Bisa. Ini kopdar bukan. Kan ini podcast. Nya. Berarti kopdarnya kita itu hari Minggu maghrib lah ya. Dari maghrib ya jam di kafe apa? Di kafe Toas pokoknya. Warga Garut pasti tahu tuh kafe Toas tuh di mana. Kafe yang legend lah. Itu mah home base sebenarnya, home base. Oh, home base. Jadi kalau udah bosan Toas gitu. Nah, tapi sekarang mah program kita pengennya tuh semua kafe, pokoknya tempat-tempat makan atau tempat nongkrong mau kita bajak. Oke. Kita bajak dan kita beli. Nah, beli. Temenang gratis. Jadi di tempat itu. Oh, benar. Yang lain beli tempatnya. Kalau beli tempatnya WMR Australia. WMR Australia. Dan dibiasakan membayar. Nah, eta membayar dibiasakan. Masalah urut mengkera. Gampang lah tanya. Ya, gampang masalah kumaha. Oke. Nah, tadi kita udah ngebahas soal komunitas dan lain-lainnya. Aktivasinya seperti apa, syaratnya begini dan lain sebagainya. Sebelum nanti kita ngomongin lagi soal One Piece secara cerita atau makna, ingin bertanya terlebih dahulu. Rada serius ya, Tik? Guys. Serius teuing lah. Kudu ganti ka meja serius sama tong serius teuing. Nah. Ben serius bubar lah. Kalaman urang mah dulu kalaman. Diminum dulu. Oh siap atuh abi ge diminum mah. Transparan. Nikmat pisan. Nah, sekarang sedang ramai isu di nasional. Bendera One Piece dikibarkan di mana-mana dan lain sebagainya. Menandakan perlawanan atau apapun itu terhadap pemerintahan yang sekarang dan lain sebagainya. Tanggapan Bunda sama Ejep gimana? Selaku komunitas OPFG. Mendukung. Oke. Alasannya? Daripada ngibarkeun bendera Brazil gitu atau bendera Barca. One Piece. Asalkan bendera merah putih itu lebih tinggi daripada bendera One Piece. Oke. Tetap ada etikanya. Kalau misalkan dibilang, wah itu sebagai
perlawanan, bapak-bapak, kalian takut sama bendera anime. Kenapa? Wah, takut sama bendera anime ya. Waduh. Komunitas kita lebih banyak. Nah, 112 lah ya kalau 112 orang ya. 112 orang. Ya. Kenapa udah ngomong 112? Waduh. Bunda, gimana tanggapannya? Tanggapannya sebenarnya nggak usah digedein sih sebenarnya. Gede tuh. Emang udah terlanjur gede sih sebenarnya. Oke. Karena gini, menurut orang pribadi mah itu tuh tanggapinnya sebagai bentuk ekspresi, Ya, itu dia. sebagai bentuk ekspresi kekecewaan mungkin dalam tanda kutip ya, atau apa gitu misalnya terhadap penguasa tuh mungkin ya kan. Kalau yang saya lihat di media sosial gitu, orang bisa bilang cukup yakin sih orang kayaknya ya 90% dari yang ngibarin tuh mungkin nggak ngerti tentang One Piece. Enggak, gini Bun. Menurut Kumata. Menurut orang-orang yang sekarang mengibarkan bendera One Piece di Indonesia setelah kejadian kemarin itu mungkin mereka yang tahu akan cerita tentang One Piece ada relate-nya di negara kita. Tuh, ngerti. Mungkin oleh baru 7 episode. Ya. Masih hai. Benar. Masih hai. Tapi kan beda kalau misalkan kita kayak di episode 500, 800 itu kan udah ke Marineford apa dan segala macam. Kok ada kesamaan ya antara di One Piece dengan kasus-kasus yang ada di negara kita. Oke. Emang betul sih kalau masalah itunya ya. Tentu banyak lah yang relate di negara kita lah sebut lah ya. Nggak usah dunia ada emang ini mah isunya juga isu nasional lah. Lebih ke Gun Valley lah taruh. Jadi maksudnya kalau yang maksud orang Jeb yang awal-awal gitu maksudnya tuh. Mungkin kan karena kalau yang tolong koleksi ya kalau salah. Karena yang orang ikutin mah kan yang di awal yang ngibarin tuh yang teman-teman yang supir itu kan. Para supir tuh yang biasanya kalau mau 17-an tuh ngibarinnya bendera merah putih, ini ujug-ujug One Piece, bendera One Piece. Nah, kenapa One Piece sebenarnya kalau berdasarkan pengamatan Bung Bunda ya. Benar, karena emang yang anime gede yang identik dengan bendera-benderaan One Piece sebenarnya. Dan orang mungkin kalau di podcast kieu gitu anu ngibarkeun kayak gitu teh mungkin nggak semuanya paham gitu mungkin tentang One Piece atau tentang arti benderanya atau tentang kalau di dunia One Piece kan namanya Jolly Roger tuh. Apa tuh makna dari Jolly Roger tuh dan lain sebagainya. Orang yakin mungkin nggak terlalu paham juga. Dan sebenarnya mah kayak kemarin kalau misalkan terlalu rame, orang tadi ngibarkeun bendera RA kan. Nah betul, kalau di dunia One Piece sebenarnya kalau emang mau disangkut pautin sama politik Indonesia yang rame kemarin tuh sebenarnya bukan Jolly Roger SHP atau Topi Jerami ya atau Straw Hat Pirates tuh. Tapi ada namanya satu bukan komunitas ya, organisasi lah di dunia One Piece. Namanya tuh Revolutionary Army. Eta yang menurut harusnya itu kalau kalian lebih relate itu. Betul, kalau mau disambungin kan kemarin tuh rame-ramenya tuh katanya yang nyebarin bendera itu tuh mau apa ya atau sebutlah ini mah bahasa orang yang bahasa ekstrim lah. Siga nu makar lah naonnya. Ekstrim lah sebut ekstremis lah yang nyebarin kayak gitu teh. Nah kalau yang beneran ngerti paham sama One Piece mah ada sebenarnya organisasi yang seperti itu di dunia One Piece namanya Revolutionary Army. RA. Oke. Berarti tanggapan Bunda sama Ejeb mengenai tentang belakangan ada orang yang ditangkap atau disuruh mencopot bendera Jolly Roger oleh aparat itu bagaimana? Nah alasannya apa dulu sebenarnya? Kalau misal tadi yang kata Ejeb benderanya di atas bendera merah putih, wajar sih menurut yang mah ya. Tapi saya tahu abinya jika nggak ada deh belum ada yang mengibarkan lebih dari merah putih. Nah kalau alasannya bukan tidak masuk akal atau ya misal kita harus tahu dulu tuh kenapa ditewakna teh gitu. Kalau ternyata pas ditewak dan alasannya tidak masuk akal lah sebut. Dan sebenarnya nggak usah repot-repot mungkin. Itu sih banyak yang harus dipikirin sebenarnya yang harus dibahas. Pikiran bendera. Santai. Cuma hari Minggu loh. Betul, 112 tuh yang artinya 12 loh. Jadi buat teman-teman kalau misalkan ngibarin bendera One Piece
itu adalah satu kebebasan. Luffy itu bikin bendera Luffy di One Piece itu salah satu bentuk kebebasan dia, salah satu ciri khas karena dia memakai topi jerami. Itu pun digambar ulang oleh Usopp. Betul. Nah, kalau misalkan kalian ketar-ketir gara-gara bendera itu, gara-gara bendera tengkorak anime itu, kalian salah besar bos. Banyak loh. Anggap aja umbul-umbul gitu aja. Oke. Tapi ini tambahan sedikit ya. Mungkin karena tadi kalau yang ngerti One Piece mah pasti ngebahasnya ke bendera RA dan lain sebagainya lah ya. Tapi kalau mau sedikit info lah ini mah, mungkin kenapa jadi simbol teror juga ya, itu teh si bendera bajak laut tuh. Karena meskipun di dunia One Piece-nya nggak dijelasin sih Jolly Roger teh artinya seperti apa dan lain-lain lah. Tapi kalau karena One Piece pun terinspirasinya dari bajak laut asli gitu ya di dunia kita. Nah, bendera Jolly Roger itu sebenarnya kenapa sih gambar Jolly Roger atau gambar bajak lautnya tengkorak gitu? Karena berdasar yang orang baca, tadi bisa. Kali pinter ya gitu. Nah, sebenarnya buat simbol teror aja sebenarnya. Karena kan tengkorak itu tuh tengkorak dengan tulang disilang tuh itu tuh simbol bahaya lah yang udah umum di seluruh dunia. Misal makanan atau racun, simbolnya kan seperti itu. Atau misalnya ada cairan naon kimia berbahaya dan lain sebagainya, pasti kayak gitu tengkorak dan tulang disilang kayak gitu. Nah, bajak laut pun Jolly Roger-nya sama seperti itu. Itu tuh sebagai simbol teror lah atau kematian lah. Jadi kalau ada bendera itu tuh siapapun yang melihat bendera itu tuh patut waspada. Takut. Paham. Seperti itu. Jadi mungkin kalau ini mah orang rada husuzon ya seetiknya ya mah ke world government di negara kita tercinta. WG ya. World government. Mungkin seperti itu gitu sih menanggapinya jadi sebagai simbol teror. Berarti Bunda mah aja lebih percaya bahwasannya yang sekarang terjadi ini bukan hanya sekedar tren tapi ada pesan politik di dalamnya. Aja benar. Bendera One Piece yang dikibarkan itu bukan hanya sekedar jadi tren. gini, Bun, jawab lah. Ya menurut saya pribadi ya. Oke. Politik ya. Menurut orang pribadi ya. Tadi pertanyaannya gimana? Kan bisa salah ya. Menurut Bunda sama Ejeb yang sekarang sedang viral, betul. Bendera One Piece bertebaran di mana-mana itu bukan hanya sekedar tren, tapi ada pesan politik di dalamnya. Percaya itu atau tidak? Saya pribadi tidak. Kenapa? Karena menurut orang mah gini. Tong salah ya Mas. Soalnya sebagai fans One Piece oke tong salah menanggapinya. Mungkin ada yang bermaksud untuk tujuan politis mungkin ada ya. Orang nggak bisa nunjuk si komunitas lah anu kitu mah karena si paling ngerti enggak. Orang nggak nunjuk itu. Tapi yang kurang yakini mah itu tadi di awal. Dari misal 100% lah ini kayak yang ngibarin bendera tuh sebagian besarnya nggak ada maksud politis. Bahkan kebanyakannya nggak ngerti dan nggak nonton. Jadi promo aja kebanyakan. Saya nggak nunjuk atau nggak nuduh lah sebut semuanya nggak ngerti enggak, tapi sebagian besar menurut orang kayaknya nggak ngerti deh. Atau nggak tahu. Jadi nggak ada maksud politis dan lain sebagainya ya. Cuman ini kalau ngibarin bendera ini berarti kecewa ya ke pemerintah, cuman sebatas itu aja. Gak ada maksud pengen nurunkan atau apa gitu ya sebagai simbolisasi makar dan sebagainya. Intinya ekstremis lah, enggak sebenarnya. Cuman itu ekspresi kekecewaan aja. Ekspresi kekecewaan. Jadi kita kecewa ya ke pemerintah, kumanya nunjukeun ayeuna keramean teh ngebarkeun bendera One Piece, ikutan aja. Kayak gitu. Misal kalau di sosmed kayak hashtag merenya baru lama hashtag peduli naon kan kita apakah benar peduli nya santeuna hashtag lah ikut berpartisipasi. Desis kaya oke atuh. Desis kaya oke. Untung kami terang sis kaya. Eta ti Bunda teh aja kumaha. Lebih ke sama sih kayak Bunda, mungkin enggak ada lah unsur-unsur politik kayak gitu. Lebih ke simbol kekecewaan aja lah. Nggak ada yang menyusup kudu kumaha. Cuman kebebasan yang dibatasi merasa kecewa udah gitu. Siap. Kebebasan yang dibatasi bebas tapi dibatasi kan hese kan bebas tapi dibatasi bebas. Dan beda jika suara Garut tuh emang
Well-nya bentuk ekspresinya well. Bentuk ekspresinya well, bentuk para penjilat well. Penjilat. Waduh. Oke. Terima kasih, ternyata sudah tidak terasa waktu kita udah menuju akhir segmen. Atau saya kan perjanjian 2 poin. Ya kan ari kumaha operator jeung tim mari tos didoping ieu aja. Doping. Pokoknya mah kopi terbaik. Omat, kopi terbaik itu adalah kopi yang di Garut. Benar. Oke, betul. Nah, karena ini masuk ke sesi terakhir nih. Ada pertanyaan atau mungkin lebih ke statement sih, harapan. Nah, jadi ada 2 pertanyaan. Pertanyaan wahid. Dengan situasi sekarang yang sedang seperti ini, malam kita ada tragedi, ya sampai ada yang meninggal dunia dan lain sebagainya. Sekarang lagi demo di luar sana dan wah di mana-mana ramai. Dari teman-teman komunitas One Piece fans Garut, harapannya sih untuk generasi muda dan bangsa ini ke depannya apa sih? Kira-kira. Harapan. Ini karena jawabannya membutuhkan umur yang matang terlebih dahulu ya. Jadi tentu jawabannya dari Ejeb dulu. Dan gimana pertanyaannya? Harapan untuk Indonesia. Ya, dan generasi muda terutama. Dan generasi muda, pokoknya mah jadilah generasi yang hebat. Jadilah generasi yang bisa membanggakan orang tua. Bukan negara sih sekarang. Negara mana berprestasi jadi bayar, Bos. Ini ke orang tuanya. Atlet juga. Kayak gitulah, tapi minimal berbakti sama orang tua buat teman-teman atau generasi muda yang sekarang. Kalaupun kalian sekarang banyak yang kecewa atas WG, atas World Government, ya itu hanya boleh kalian kecewa, boleh kalian apresiasikan, karena di dunia One Piece kebebasan itu milik semuanya, bukan milik Im Sama. Jadi kebebasan itu milik semuanya. Bagus closing statementnya barusan. Bunda silakan. Kalau dari orang mah kita ambil ilmu ti One Piece na we. Nah, sih kita. Ilmu naon tah? Dobrak. Jangan. Nah, jadi ngutip dulu yang barusan aja bilang barusan. Kebebasan kan intinya. Nah, sebenarnya di dunia One Piece pun Luffy itu petualangan Luffy dari episode 1 bukan sampai episode 7 sampai episode 7. Sampai episode yang sekarang. Sebenarnya Luffy petualangannya tuh untuk bukan mengusahakan ya. Untuk mencari lah, menggapai mimpinya. Itu apa? Jadi raja bajak laut kan. Nah, mungkin AA yang baru nonton sampai 7 episode cuman itu apa nanti? Ya, benar. Mimpi si Luffy apa? Menjadi raja bajak laut. Oke. Tapi sebenarnya kalau kita mau bedah lagi dan nonton ratusan sampai 1000 lebih, pasti jawabannya bukan cuma itu. Nah, di balik jadi raja bajak laut itu apa sebenarnya? Karena Luffy itu pengen bebas. Di dunia di lautan One Piece tuh Luffy pengen bebas, nggak mau takut sama siapapun. Nah, di samudra tuh kayak misalkan ada hewan monster laut, ada badai, ada apa, udah bebas pokoknya. Kebebasan, nggak ada yang ngatur, nggak ada yang apa, kita hadapin semuanya. Karena konklusinya dari si Luffy yang terkenal sangat jenius itu, belegu gitu. Tolol. Orang yang paling bebas di lautan adalah raja bajak laut. Makanya si Luffy pengen jadi raja bajak laut. Itu triggernya di sana. Oke. Nah, tapi kalau kita mau adaptasi ke kehidupan zaman sekarang, khususnya di Indonesia dan untuk generasi muda pada khususnya gitu ya, pada umumnya pada khususnya. Nah, kita bisa belajar dari Luffy sebenarnya. Kalau mau jadi jadi anak bisa, jadi orang bisa, jadi manusia bisa. Kalau jadi manusia misal, banyak nilai-nilai yang dari si Luffy yang bisa kita ambil sebenarnya dan kita
terapin di kehidupan sehari-hari. Luffy itu tiap kalau baru 7 episode tuhnya. Tapi aya poin ya. Apa? Anu bahasa si Luffy nenggel kepala daerah gitu mun salah di episode seberapa gitu. Eta bugi eta kan kepala daerah ting RT ting RW eta. Tunggu kan, sok pingsan. Tuh. Si ini betul karena karun kan. Sok. Nah, si Nabi kan pencuri. Tuh. Ini telah semenang kapal. Tuh. Ternyata harta karuna disimpan di daerah eta. Betul. Eta gak kelakuan si Luffy kan. Tuh. Nah, eta jadi orang tadi nyata Kak ada sisi orang kan bagus banget ya. Bagus banget. Pokoknya Eta lain RW wali kota soalnya. wali kota kepala Nah, daerah. tapi betul. Jadi maksudnya si Luffy itu mau nolong, gak lihat dulu latar belakang siapa. Tolong weh. Nah, bisa kita adaptasi di kehidupan nyata kan sebenarnya kayak gitu. Gak usah kita kalau mau berbuat baik lah, gak usah nolong lah bahasana. Kalau kita mau berbuat baik kan gak harus tahu latar belakangnya mana naon, gaweana naon gitu, lalaki atau cewek, rasna apa. Nah, si Luffy itu seperti itu orangnya. Kalau kita mau belajar dari Luffy sangat bisa sebenarnya. Luffy itu meskipun makhluk fiksi, karakter di anime lah atau manga, tapi ilmunya tuh meskipun dia terkenal belegug lah si eta teh. Maca wae getara sih eta. Teuing nulis bisa teuing gitu. Tolol lah sebutnya bahasa kasar. Tapi dia tuh bisa jadi kapten gitu. Dari orang-orang yang banyak yang lebih pintar dari dia gitu. Si Robin apa 7 episode. Nah, intinya banyak lah kru-krunya dia tuh yang lebih pintar dari dia. Lebih unggul lah, tapi mau gitu ngikut si Luffy-nya tuh. Nah, karena emang kita sangat bisa belajar dari Luffy itu. Contohnya seperti itu ya, kalau kita mau berbuat baik nggak usah lihat latar belakang seperti apa. Luffy itu seperti itu. Banyak ras di dunia One Piece yang sudah menerima kebaikan lah sebut ya, meskipun si Luffy bajak laut dari Luffy dan teman-temannya dan Straw Hat Pirates. Jadi konklusinya seperti itu. Jadi kalau kita mau belajar dari One Piece untuk kehidupan sehari-hari, untuk para teman-teman ya generasi muda, sangat bisa dari One Piece. Kalian nonton, kalian pahami dan mengerti, pasti kalian bisa jadi seseorang lah, minimal seperti Luffy gitu. Mungkin dari episode 1 sampai episode 7 200, 300, 200 lah masih hahihi lah. Betul, nah itu tuh. Kalian tuh masih wah lucunya, jokesnya gini ya, dia gini. Dari 300, 400, nah kieu. 500 dan seterusnya kayak itu kok oke aya kadinya nanya asa apa ada sensei itu kan sangat pintar gitu, sangat pintar tuh bikin ya udah bikin tahun 97 itu emang benar-benar untuk dinikmati oleh bocah, anak kecil itu jokes-jokesnya teh bakal kieu. Nah udah sensei kan geus prediksi bakal beres kayaknya ceritanya yang dulunya anak kecil yang hahihi sekarang tuh umurnya mungkin udah belasan, 20-an, udah 20 lebih, udah hampir kepala 3 dibikin kayak gini ya, mikir tehnya sih ya. Nah kayak gitu. Jadi lebih relate nya, lebih panjang episode. Bahkan banyak teman-teman kita yang menganggap kok lebih baik di dunia One Piece sih daripada di kita. Kayak gitu. Kok problematikanya sama dan di One Piece tuh bisa loh diselesaikan sama si Luffy. Di kita mana sih Luffy-nya? Gitu. Mana sih Luffy-nya di kita, mana sih Luffy-nya? Bahkan itu bagus. Kayak Ustadz Felixio tuh yang jalan-jalan bawa bendera, ada yang nge-stop tuh kalian kenapa gitu? Maksudnya tuh kita bisa loh memanusiakan manusia sebelum sebelum kita melihat latar belakangnya apa dan segala macam, kita bisa tolong, kita bisa memanusiakan manusia. Bahkan teman-teman kita juga namun cek bahasa Sunda mengaitkan gitu, nanya sarua ciga Al-Quran misalkan, nanya sarua ciga cerita nanya sarua ciga cerita Nabi gitu, kayak gitu. Siap. Emang banyak sekali ya. Banyak secara makna dan juga relate per hari ini juga sampai bisa digembar-gemborkan menjadi isu nasional dan banyak sekali hal-hal yang bisa di sana ya. Dan saya pun pernah ke Garut loh. Nah, jadi di cerita One Piece episode berapa gitu ya, ada nama satu karakternya namanya Lau.
Lau. Nah, waktu kecilnya itu dia punya penyakit bodas gitu kan. Bodas. Hapur. Heeh. Lebih ke balas bogo kan. Balas bogo. Nah, itu di Indonesia itu kan ada ya kan. Ya. Di Garut pun banyak lah anak kecil yang balas bogo. Gitu. Betul. Itu ada sense Inspirasi Dari Garut. Dari Garut. Inspirasinya tuh dari Garut, dari Hapur. Dari Hapur awalnya. Oke. Ya, bahkan ada yang namanya di One Piece itu ilmu sekali lihat langsung pingsan. Iya. Haki disebutnya. Kalau di kita tuh gendam. Oke. Lain dia Gerhana. ilmu gebeg. Gebeg. Oke. Banyak insight juga hari ini dari OPFG ya teman-teman, bahwasanya Hitler yang ke Garut ya teman-teman. Bukan cuma Hitler ya yang Garut. Oke. Banyak sekali ya. Garut tuh bisa disebut salah satu destinasi yang harus dikunjungi oleh para orang-orang terhebat. Bahkan Bill Gates pun katanya mau ke Garut. Bill Gates. Mau ke Garut. Sama Elon Musk kemarin mau ke Garut. Betul. Ya. Mau ke Pamengpeuk. Ya. Sancang Lebih ke Sancang. Lebih ke Sancang. Iya, Oke. lebih ke Sancang karena itu untuk mereservasikan apa tuh Apollo itu pesawat luar angkasanya itu. Nah, aja gitu. Petan si Elon Musk. si Elon. Anu di SpaceX kan? Spice Girl. Eta dek diluncurkan di Pamengpeuk cenah. Akhir-akhir ini saya udah mulai kurang percaya ya foto ini. Pada yang di atas lah. Dari di awal masa halus. Terus di awal perasaan ngobrol jalan ya. Kok tiba-tiba akhir-akhir jadi iya ya. Tapi terakhir sebelum kita closing. Oke. Scene Terakhir. paling memorable. Scene paling memorable di One Piece. Ya. Banyak banget. Satu aja. Paling itu. Paling memorable di One Piece itu pastinya itu Going Merry. Hancurnya kapal Luffy kedua berarti ya. Pertama tuh. Kedua lah. Oh, si Luffy na. Kan kahijina kan tong bir. Oke. Hancurnya Going Merry di Water Seven. Nama pulaunya itu Water Seven. Itu perpisahan yang amat sangat menguras air mata. Oke, penasaran Pak. Oke. Kudu kadinya bahkan sampai urang cinta pisan ka One Piece, budak urang ge Muhammad D. Luffy. Oke. Anu kali mah nikah. Anaknya aja ini namanya diambil inspirasinya dari One Piece juga ya. Oke, mantap. Paling memorable. Paling memorable. Paling memorable sebenarnya dijadikan wallpaper ku. Mau diliatin tapi aya garisan jeb era Mana? Tapi sebenarnya enggak usah ke kamera ya, Oke, aja. top. Sebenarnya sama kayak Ejeb. Yang paling memorable tuh, scene paling memorable tuh adalah sebut tuh meninggal. Matinya Going Merry. Sebenarnya spoiler ya buat Aka. Ya. 7 episode Tujuh balik ke episode Ejeb. masih lama. Cupu. Masih lama Nah, sih. Matinya lah sebutnya matinya, meskipun dia benda mati sebenarnya karamat tuh. Karena dikaramkan sebenarnya. Karamnya Going Merry itu benar kata Ejeb tadi, sangat memorable tuh karena sangat menguras air mata. Itu meskipun orang nonton beberapa kali ketika kita Anggar memek. benar. Main nonton kan. Terus mana kudu nonton One Piece. Ya. Maka nonton Dracin. Tapi orang tambahin dikitnya meh rada beda jeung si Ejeb. Naon tah? Scene-nya yang paling memorable juga tuh sebelumnya lah. Adegan sebelumnya dari karamnya si Merry, yaitu karena kita mau ngaitin sama isu yang tadi kita bahas juga ya tentang perbangsaan, pernegaraan. Waktu Luffy nyatain perang ke world government. Dia teh bajak laut bukan siapa-siapa dia teh. Kru na wae ge sabaraha urang sih Luffy teh? Karek 5 genep 7 jeung si Robin teh. Baru 7 kru bajak laut kecil gitu nantang pemerintah dunia loh. Lain satu negara, lain satu kota. Ini satu dunia dia lawan dengan cara karena si krunya gitu, ada krunya yang Nico Robin lah disebutnya, ditawan sama si WG itu karena dihitungnya berbahaya lah untuk dunia. Si Luffy mau nyelamatin gitu. Sampai yang geus pokona mah kumaneh ku urang disalametkeun, musuh maneh saha WG ka dieu ku urang jeung urang tah kasarna gitu. Diduruk benderana ge Pak. Bendera wani jeung hareup. Sok maneh ku urang disalametkeun saha musuh maneh teh? WG ieu ku urang diduruk benderana ge. Paham? Buat warginet semuanya
yang sama punya scene memorable boleh ditulis di kolom komentar di YouTube-nya. Yang sama juga dilatih sama Ejeb sama Bunda boleh juga tulis-tulis di kolom komentar. Kita bersilaturahmi di kolom komentar di YouTube Suara Garut ya. Iya, Suara Garut. Pokoknya jangan lupa, ini kan di YouTube ya. YouTube. Di YouTube jangan lupa di subscribe. Di subscribe. Podcast terbaik seluruh Garut. Iya betul. Di like. Komen Dicomen. Dan loncengnya di burungkeun. Dikencreng. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, loncengnya dikencreng. Nah, oke. Sekali lagi, terima kasih buat Ejeb, Bunda, komunitas OPFG, terima kasih, tepuk tangan guys. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali, kita ngobrol-ngobrol lagi. Mudah-mudahan ya, karena saya masih 7 episode. Kan nanti udah 7 kali 7 kali 2 seberapa? 14. Berarti kan 14 orang ka dieu deui. Oke. Jadi bersama ber-7 episode gitu. 7 episode. Per 7 episode ditanya deui geus tepikeun ka mana. Lamun kitu warginet konsepnya bukan podcast juga bimbingan. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya Jiran Olay pamit dan OPFG di sini juga. Terima kasih OPFG. Ini action figurnya banyak dan lain-lainnya. Ikuti terus aktivitas OPFG dan terima kasih kami berikan kepada yang pertama ini buat Garut Souvenir. Jadi beberapa souvenir di sini tuh disupport sama Garut Souvenir. Terus ada juga Agrapana Furniture. Teh Agrapana Furniture. Bukan nama terbaik. Pantesan halusnya aja. Nah, OPFG kan mau bikin markas ya. Bisa meren. Ke Agrapana Furniture. Terus saya Asga Umroh. Umroh terbaik pokoknya nama. Jeung Umroh isuk Jeung Asgatur. Sekalian umroh, sekalian tur. Nah, sekalian turnya. Oke. Dan jangan lupa juga saksikan terus kami aktivitasnya di Instagram ada. Lalu kita ada juga di YouTube, ada juga di TikTok. Dan buat kalian semua yang ingin mengirimkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar Anda. Aspirasi. Hadiah nomornya langsung dikirim ke 0811220335. Suara Anda kami beritakan. Lebih cepat dari damkar. Suara Garut. Pokoknya tepuk tangan buat Suara Garut. Terima kasih sekali lagi semuanya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.